Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Imam Abu Salman. Kali ini saya berada di Daim Donat ya, outlet saya sendiri, dan masya Allah siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Beliau Bang Yoso Lukito, ya, beliau founder Sekolah Digital Business Indonesia. Masya Allah. Founder shopme.click, apa sih Bang? Postel.com ya? .media. Postel.media. Pokoknya beliau ini pakarnya digital marketing. Masya Allah, lalu berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia sekali kita siang hari ini ya. Ini pas kebetulan beliau bersama keluarga liburan ke Jogja ya. Dan saya berpikir harus ketemu nih gitu, karena ini momen yang sangat langka ya. Dan ini mungkin nanti di kesempatan ini semoga saya bisa membantu teman-teman sekalian yang selama ini gundah gulana ya, terutama teman-teman di kalangan emak-emak nih yang emak-emak yang aktif di rumah tapi tetap mau berpenghasilan ya. Masya Allah. Berpenghasilan jadi jutawan, bahkan mungkin semoga jadi miliarder. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Banyak sekali teman-teman Bang selama ini yang bertanya ya tentang bagaimana kita memulai bisnis dari rumah. Oke. Terutama di kalangan emak-emak ya kan. Setelah kemarin juga kita ditempa pandemi, hampir 2 tahun itu kan seakan-akan merubah segalanya tuh. Ya. Memporak-porandakan behaviornya berubah ya. Behaviornya berubah semua gitu ya. Dan kalau saya lihat ini kebangkitan ini dari emak-emak justru gitu. Masya Allah. Nah, bagaimana Bang, terutama bagi kami atau terutama mewakili emak-emak nih ya, saya tahu yang sebagian besar follower saya itu emak-emak. Wah, yes. Emak-emak yang semangat, yang selalu optimis, tapi kadang tidak tahu jalannya harus bagaimana. Baik. Monggo Bang, mungkin bisa diutarakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, suatu hal yang luar biasa, main ke Jogja, ketemu sama Cik Gu. Ini luar biasa ya, karena saya adalah fans beratnya beliau sebenarnya. Masya Allah. Jadi betul sekali Pak Imam bahwa seperti yang disampaikan di awal, kebetulan qadarullah ya, bismillah karena Allah Ta'ala, Sekolah Digital Business Indonesia juga diminta untuk support beberapa rekan-rekan yang PHK kemarin dan segala macam untuk membangun bisnisnya. Dan selalu yang jadi momok pertama adalah aku nggak punya modal. Nah, gitu ya? Ya, betul. Saya nggak punya modal, terus gimana bisnis memulai sebuah bisnisnya gitu. Nah, selalu saya sampaikan seperti yang di beberapa live online saya sampaikan bahwa ketika membangun bisnis itu ada 3 langkah, ada 4 langkah. Tapi langkah yang pertama startup. Membangun bisnis itu artinya membangun startup kita sendiri. Nah, startup itu sendiri ada 3 poin penting untuk memulainya. Mau sebuah bisnis. Contoh misalnya kita di rumah nih. Kita mulai bisnis dari mana? Yang pertama, kita bisa mulai dari produk yang pernah kita pakai. Itu selalu saya tekankan gitu. Contoh misalnya saya main nih ke Daim Donat nih. Nyobain Daim Donat. Enak ternyata. Gitu ya. Kemudian saya kasih ke tetangga saya, suka. Maka bisa saya lakukan apa? Saya bilang, Pak, boleh nggak saya jadi resellernya Daim Donat di wilayah saya? Pak Imam kemungkinan besar akan jawab, boleh. Iya. Saya dapat fee berapa, Pak? Nah, saya nggak punya modal. Boleh nggak kalau nanti ada orderan masuk, orang itu nanti transfer DP ke saya kasih ke Pak Imam kasih saya produk, ketika dia lunaskan, saya dapat fee-nya. Boleh nggak? Boleh. Dan itu dia nggak pakai modal. Iya. 1. Itu teknik yang pertama. Iya. Bikin usaha nggak pakai modal. Yang kedua, dari tren. Tren itu apa? Misalnya gini, kita lihat nih, lagi tren misalnya adalah madu sekarang. Macam-macam jenis madu dicari orang. Nah, mulailah kita mencoba untuk datang ke salah satu reseller
Untuk ini sebentar, belum kita lanjutkan. Ini yang kita tunggu-tunggu. Nih, ayo yang mau jadi reseller siapa? Uji saya nawarin. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mas. Terima kasih. Nah, yang kedua tadi saya teruskan, tren. Kita bisa bilang lagi tren, kita ambil. Kita bilang bisa nggak jadi reseller? Nah, kalau reseller dia bilang, kita tanya ke distributornya, saya mau jualan madu, boleh nggak? Jadi saya jadi resellernya, boleh. Tapi kamu harus ambil sekian botol, saya kasih harga diskon. Begitu kan biasanya kan? Ya. Ajukan bilang gini, oke, kalau gitu gimana kalau saya jadi dropshipper? Dropshipper itu emang boleh? Boleh, insya Allah. Kalau akadnya wakalah. Ya. Sebagai perwakilan. Itu juga banyak pertanyaan Bang tentang dropshipper gitu. Ya. Boleh tidak gitu. Ya. Di sini juga terjawab juga ya teman-teman ya. Ya saya tolong silakan tanyakan lagi lebih dalam kepada yang ahlinya. Ya. Tapi saya pernah diskusi dengan yang memahami tentang muamalah, fikih muamalah. Mereka sampaikan boleh dropshipper. Akadnya wakalah. Iya, gitu. Betul. Itu yang paling penting. Jadi sebagai perwakilan jelas, clear ada akadnya bahwa kita sebagai perwakilan dia. Dan dropshipper nggak perlu modal. Ada orderan, kita kasih ke dia. Modal HP saja. Kemudian saya jadi dropshippernya Daim misalnya, atau dropshippernya Madu tadi contohnya. Ketika ada orderan baru saya minta ke dia dan dia bisa langsung kirim ke klien saya. Tapi namanya pakai nama saya karena saya sebagai perwakilannya dia. Yang kedua, nggak pakai modal, kerja di rumah. Gitu. Betul. Ini yang ketiga adalah berdasarkan kita punya skill. Nah ini menarik Pak Imam. Kemarin itu ada suami istri yang suaminya kena PHK. Istrinya itu guru honorer SD, guru matematika honorer. Dia bilang, waduh nggak cukup Mas Yos, istri saya cuma seorang honorer gini. Saya PHK-an. Saya dapat cuma 4 kali gaji. 4 kali gaji itu berapa kira-kira? Saya bilang gitu kan. Ya kira-kira 8 jutaan deh pas dapatnya nggak gede. 8 juta itu udah besar untuk sebuah modal bisnis. Gitu kan? Nah, caranya saya bilang, Anda beli papan tulis deh yang bagus gitu ya. Awal beli spidol yang bagus, beli tripod yang bagus, yang murah tapi bagus, itu nggak lebih dari 100-an ribu. Kemudian setelah itu beli mic clip on yang kayak gini, kalau ini kan bluetooth ya. Beli clip on yang kabel itu cuma 100-an ribu. Jadi modalnya 500 ribu. Apa yang dilakukan? Suaminya standby di sana, istrinya jelasin tentang matematika. Iya. Kemudian di share-nya di mana? Share di WhatsApp status, share di Facebook, share di Instagram. Dibangun supaya orang tahu bahwa istrinya itu punya skill seorang matematika sekolah dasar dan bisa komunikasinya bagus buat ngajarkan anak. Apa yang terjadi? Tawarkan yang mau private, kami siap datang ke rumah. Kan nggak modal juga gitu loh. Modal kecil lah. Kecil gitu maksud saya. Jadi sebetulnya PR-nya selesai harusnya. Kecuali kalau dia memang modalnya cuma berpikirnya kalau kerja ya hanya kalau usaha harus ada modal uang. Kalau nggak ada uang saya nggak bisa. Ya itu lain cerita. Gitu. Karena sebetulnya modalnya kalau Pak Imam pernah ngomong kan modal tubuh kita adalah modal yang sama. Iya, betul. Gitu sih kira-kira ya. Masya Allah. Tuh ya masukan pertama ya, bagi siapapun yang ingin atau sudah punya niat untuk memulai usaha dari rumah ya, dari rumah. Tidak usah cari kerja ke tempat lain ya. Produktifkan rumah kita masing-masing. Kalau rumahnya kontrak gimana Pak? Nggak apa-apa ya. Nggak harus rumah yang dibeli. Rumah kontrak pun boleh. Betul. Kamar kos pun boleh. Betul. Gitu ya. Betul. Jadikan setiap jengkal yang kita pijak itu produktif. Insya Allah. Dan saat ini zaman sekarang ini insya Allah lebih mudah Bang ya. Dengan fasilitas teknologi. Luar biasa. Insya Allah. Luar biasa. Nah, bagaimana langkah kita untuk selanjutnya ketika kita udah punya skill tadi Bang, untuk lebih tajam ya, khususnya mungkin contoh di komunitas kami ya, misalkan ibu-ibu yang mau mulai usaha kuliner misalkan. Betul. Ya. Usaha kuliner. Bagaimana cara untuk membangun branding? Ya, pertama kali mulai dengan cara yang paling sederhana Bang. Baik. Nah, tadi kan sudah tuh 3 poin tadi kan, cara bisnis yang pertama, kedua, ketiga itu membangun startup. Nah, langkah startup yang kedua setuju, branding. Makanya kita perlu punya label.
Untuk pertama mungkin tadi karena saya modalnya belum besar, saya pakai labelnya label Daim. Saya jualan produknya Daim dapat fee. Madu juga begitu kan tadi ya. Nah, ketika sudah mulai ada penjualan meningkat dan terlihat ternyata bisnis ini insya Allah beri kesempatan untuk tumbuh, langkah keduanya bikin merek sendiri. Saya bikin merek sendiri namanya Yoso Donat misalnya. Kemudian saya bilang sama Pak Imam, Pak Imam, saya selama ini kan pakai mereknya Daim. Saya jual. Saya dapat fee-nya paling berapa persen. Boleh nggak kalau pakai merek saya sendiri? Nggak usah pakai dusnya Pak Imam, pakai dus saya. Saya belinya kosongan aja. Pokoknya produknya aja. Maklun Bang. Maklun. Oh boleh. Sudah jadi nih awalnya. Oke, jadi. Pakai merek sendiri. Nyata diterima merek saya, Yoso Donat. Naik lagi meningkat. Dengan cara apa? Beli premixnya aja deh. Saya ikut kuliah online. Gimana cara bikinnya donat? Ingat ya Pak? Iya. Akhirnya sekarang saya cuma beli premixnya doang. Saya olah sendiri, saya goreng sendiri, saya packaging sendiri. Marginnya harusnya lebih besar dong. Lebih besar. Pasti lebih besar. Jadi memang itu proses itu harus dijalani pelan-pelan, ada langkah-langkahnya. Begitu juga tadi yang guru tadi. Ya kan pertama dia private. Banyak yang ada, ketika udah ada orang yang mulai hire dia, kemudian kita sudah mulai datang, orang-orang udah mulai datang ke rumah kita, kita videokan, jadikan sebuah testimoni, kemudian kita bikin label, Yoso Bimbel, biasanya gitu kan, akhirnya kenal Yoso Bimbel, gitu. Ini dia contohnya, kita udah ada 10 murid, dan alhamdulillah muridnya semuanya meningkat, kan gitu kan, orang tuanya senang, nah itu dibuktikan semuanya. Udah, itu branding namanya, pelan-pelan. Dan tentunya di dunia online juga namanya testimoni penting Bang ya? Sangat penting. Sangat penting. Jadi dari tadi setelah kita mulai melangkah, kemudian mulai berjalan dan mulai kita membranding gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya untuk lebih menjangkau pasar yang lebih besar, kemudian masalah pelayanan Bang. Nah, karena banyak kendala juga yang saya jumpai di teman-teman itu ketika usahanya mulai berkembang, mereka banyak keteteran Bang. Keteteran gitu. Jadi bagaimana untuk bisa melayani dengan lebih baik gitu ya. Karena ketika branding mulai dibangun, tapi ketika itu pula kita tidak bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, itu kan justru bisa menjatuhkan brand kita, Bang. Betul. Maka bagaimana di dunia marketing online ini atau digital marketing ini, bagaimana cara kita untuk istilahnya menjaga branding, tetap nama kita nggak jatuh gitu ya. Gitu. Ya, ini kalau kemudian bisnisnya berkembang, keteteran, ini problem. Tapi problemnya happy. Happy problem. Itu ya. Problem tapi happy dong, ya kan? Ada problem yang nggak happy, nggak ada yang order, problem juga kan order kan, tapi nggak happy gitu. Nah, happy problem itu artinya kita harus menjaga konsistensi dari merek kita. Sebetulnya kualitas itu kan konsistensi branding itu kan dikuatkan oleh dua hal. Yang pertama dari sisi kualitas dan kesiapan quantity. Jangan sampai kita mampu 100, kemudian ketika ada orang order 1000, waduh nggak sanggup Mas, saya nggak terima. Gitu kan berarti kan secara quantity bermasalah, atau diterima 1000 tapi kualitasnya berubah. Nah, itu yang banyak terjadi kendala di kalangan kita yang baru mulai usaha rumahan atau UMKM yang sangat mikro ini, Bang. Iya. Di situ itu salah satu problemnya. Oke, oleh karena itu penting yang namanya punya SOP. Kecil-kecilan kita harus buat SOP. Ya sebetulnya jangan kecil-kecilan ya, karena kan kita usaha mau besar kan. Jadi bikin SOP yang besar-besaran gitu deh. SOP, contoh SOP gini. Misalnya, kita harus hitung berapa tick time kita dalam menghasilkan donat. Kan donat ada berapa varian. Nah, kalau dalam varian ini berapa kita menghasilkan tick time-nya gitu. Waktu yang dibutuhkan. Sehingga kita bisa ngitung kapasitas produksi kita dalam 1 hari, dalam 1 minggu, dalam 1 bulan. Dan itu harus dipotong juga dengan sekian persen allowance kalau kita gagal tuh berapa persen. Karena harus ada kegagalan dong. Nah itu akhirnya kita punya tuh perhitungan itu. Sehingga ketika kita terima order, kita tahu order kita sanggup apa enggak ngerjain gitu. Karena akad yang udah keluar,
Oke Pak, saya terima order 1000, tiba-tiba nggak sanggup. Nah, Itu problem. Nah, untuk punya itu kita harus punya hitungan. Nah, SOP-nya harus dibuat. Satu. Nah, kemudian yang kedua, perbaikan dari SOP itu adalah kalau ternyata kita pikir, waduh, tick time-nya kok ternyata harusnya nih satu hari saya bisa 100, kok cuma 50 atau 75. Kenapa? Bisa jadi yang pertama mungkin kualitas kompornya bermasalah, sehingga panasnya jadi lebih lama. Itu kan tick time. Iya. Misalnya, yang kedua adonan, mungkin adonannya kita ada yang salah, sehingga akhirnya waktunya jadi lebih lama. Mungkin ya, saya nggak ngerti ini masalah adonan, saya nggak paham. Misalnya gitu. Nah itu kan dirubah, harus proses-proses harus dirubah. Dan sampai akhirnya ketemulah sebuah formula bahwa ini yang terbaik, ini tick time saya yang terbaik. Itu dari sisi material. Yang kedua tools, jangan-jangan toolsnya juga bermasalah. Kenapa? Kita punya alat untuk masak, kapasitas ngegorengnya cuma 10. Ya 10 kali 2 kali masak 20. Tapi kalau misalnya kita, karena orderan udah banyak, ganti alatnya dong. Yang kapasitasnya sekali masak 50 misalnya gitu, kan naik kapasitasnya. Nah itu contoh, itu beberapa contoh. Dan itu harus dijalankan pelan-pelan gitu proses itu. Gitu. Itu sih contohnya seperti itu. Oke, baik. Luar biasa ya teman-teman ya. Soalnya semoga ini bisa jadi insight ya bagi teman-teman semua. Bisa menjawab kegelisahan tadi ya. Betul. Teman-teman yang baru mau mulai usaha, bingung harus bagaimana, nggak punya modal lah segala macam ya. Yakin bahwa semakin hari ya kemudahan itu semakin banyak, semakin mudah ya. Apalagi dengan adanya teknologi seperti saat ini. Insya Allah. Teknologi digital yang berkembang begitu pesat ya. Saya pun dulu tidak paham digital dan tidak tertarik gitu ya. Awalnya seperti itu. Tapi ketika udah tahu benar manfaat teknologi ya, ternyata luar biasa. Masya Allah. Saya juga belajar sama Bang Yoso pernah ya. Dulu saya jawab BA itu selalu keteteran. Iya. Ini contoh-contoh gampangnya ya. Saya dulu sempat menghadapi suatu masalah ketika malam itu saya pusing Bang. WA sekian ratus masuk belum dijawab. Dalam satu-satu gitu ya. Copy paste sini, kirim sana, copy paste lagi gitu. Pusing gitu. Setiap hari seperti itu. Nah, ketemu Bang Yoso ini saya diajarin ilmunya Bang Yoso sedikit ilmu yang ditularkan ke saya dan saya praktekkan itu Masya Allah. Sampai detik ini saya nggak pernah lagi keteteran gitu. Masya Allah. WA saya bisa jawab sendiri sesuai dengan pertanyaan. Masya Allah. Jadi tiba-tiba orang tinggal, Pak saya sudah transfer. Gitu. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya silakan hubungi admin. Gitu. Jauh lebih ringan dan lebih mudah kerja kita ketika kita bisa memanfaatkan teknologi. Tools gitu. ya. Makanya bagi teman-teman sekalian mau nggak mau ya. Jangan pernah memandang usaha kita masih rumahan, masih kecil ya. Mulailah dari yang kecil itu dengan sesuatu yang besar. Dengan sesuatu yang sudah tersedia, yang itu semua bisa sangat meringankan kerja kita, memudahkan ya. Betul. Dan nanti rasakan manfaatnya. Masya Allah. Bahkan ada beberapa yang member kami di kelas donat, kelas roti dan yang lain itu yang udah merasakan juga Bang manfaatnya Bang gitu ya. Masya Allah. Sampai ada yang sampai awalnya dulu nggak yakin gitu kan, apakah bisa, sekarang keteteran melayani pesanan. Masya Allah. Bahkan sampai suaminya konsultasi, suaminya PNS gitu, konsultasi, Pak bagaimana kalau saya resign dari PNS, bantu istri saya jualan donat. Karena ternyata hasil dari donat ini jauh lebih tinggi daripada hasil beliau di PNS gitu ya. Nah kalau situ jangan Tuhan lagi ke saya gitu. Tapi yang jelas apapun itu bisnis tetap harus dijalankan. Iya betul. Harus melangkah. Betul. Harus melangkah. Harus bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan. Bukan bisnis yang direncanakan. Gitu, ya. Insya Allah begitu. Betul. Dan produk yang bagus adalah produk yang laku dijual. Masya Allah, betul. Prinsipnya ketika kita berbisnis itu bagaimana kita bisa menjual apa yang dibutuhkan orang. Kita bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Betul. Bukan sekedar apa yang bisa kita buat, tapi buatlah apa yang laku dijual. Jangan sekedar menjual apa yang bisa kita buat. Betul. Gitu. Masya Allah. Dan itu ketika dipadukan dengan teknologi saat ini ya digital gitu, Insya Allah. kekuatannya luar biasa. Insya Allah nanti Indonesia ini
harapan kita semua ya bisa lebih maju, lebih makmur semua rakyatnya. Amin. Dengan pertumbuhan ekonomi kesejahteraan dimulai dari rumah-rumah Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Itu, Mayosa. Masya Allah. Terima kasih insight-nya. Sama-sama, terima kasih banyak. Siang hari ini, Masya Allah ya, Pak Imam, sukses semuanya. ini Cigu nih luar biasa. Dan sukses semua buat teman-teman Ya, tetap semangat, semangat. tetap semangat, tetap optimis Ya, betul. bahwa kita bisa. Amin, amin. Kita sudah insya Allah sudah teruji menghadapi berbagai ujian ya yang Setuju. berat maupun yang ringan ya. Masya Allah. Insya Allah ketika kita optimis, Ya, kita selalu tawakal ya, sabar. Insya Allah. Ya, sabar tawakal itu adalah landasan kita untuk terus Setuju. maju terus bergerak. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.